Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Aditya Krisna Nur Prabowo selaku moderator dari kelompok 8 Manajemen I. Dalam rangka menyelesaikan tugas UTS Prinsip-Prinsip Manajemen yang ditugaskan oleh dosen pengampu DRA Mariati Tirtawiyata MBA, kami dari kelompok 8 Manajemen I akan mempresentasikan materi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility yang mencakup tentang pengertian, besar anggaran dana, manfaat, jenis, fungsi, dan contoh CSR itu sendiri. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Mari kita mendobrak persepsi, memberdaya literasi. Selamat menikmati. Panjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility. Corporate artinya perusahaan, sosial berarti sosial, responsibility yaitu tanggung jawab. Jadi, Corporate Social Responsibility adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan. Keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi, bahkan membuat risiko tersebut menjadi nol. Setelah mengetahui apa itu CSR, sekarang kita akan membahas mengenai besar anggaran dana CSR. Dana CSR adalah sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan peraturan Undang-Undang PT dan PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, melainkan sesuai kebijakan perusahaannya. Meski demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan, diperhitungkan, dan dianggarkan oleh suatu perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajarannya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 2. Manfaat CSR, selain mengurangi risiko kerusakan, CSR adalah kegiatan yang mempunyai banyak keuntungan lain. Pertama, manfaat CSR adalah membantu menjaga lingkungan hidup. Suatu perusahaan diminta tak hanya mengejar keuntungan dalam jangka waktu tertentu, namun harus aktif berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan. 2. Bagi pemerintah, selanjutnya manfaat CSR adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, minimnya fasilitas kesehatan, dan pendidikan. 3. Bagi perusahaan. Berikutnya, manfaat CSR adalah membantu perusahaan dalam meningkatkan citra di mata masyarakat. Ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses branding juga akan lebih mudah, terutama jika target masyarakat yang merasakan CSR berskala nasional, seperti beasiswa sepak bola, pendirian sumur di daerah kering, dan sebagainya. 4. Bagi masyarakat selanjutnya, manfaat CSR adalah untuk berkontribusi dalam masyarakat. Contoh nyata CSR adalah pendirian pabrik di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Selain itu, CSR perusahaan juga dapat diwujudkan dengan menyerap tenaga kerja dari warga di lingkungan perusahaan. Setelah memahami berbagai manfaat CSR perusahaan, kali ini kami akan membahas beberapa jenis dari CSR. Jenis CSR atau Corporate Social Responsibility yang pertama adalah bidang rehabilitasi alam. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap penjagaan alam, terutama bagi perusahaan produsen limbah. Beberapa contoh kegiatan rehabilitasi alam yang dapat dilakukan, misalnya reboisasi hutan, hibah bibit tanaman produktif, nanam bakau, dan sebagainya. Kedua, pengolahan limbah berwawasan lingkungan. Jenis kedua CSR adalah pengelolaan limbah berwawasan lingkungan. Pengelolaan diharapkan dapat meminimalisasi toksisitas limbah sehingga saat dibuang limbah tidak menimbulkan kerusakan ekosistem.
Untuk melakukan pengolahan limbah berwawasan lingkungan, perusahaan perlu memilah terlebih dahulu jenis limbahnya, seperti organik, anorganik, dan beracun. Setelah itu, perusahaan wajib mengolah limbah-limbah tersebut menggunakan teknik sesuai agar dapat diserap alam dengan baik. Jenis CSR adalah filantropi. Kegiatan filantropi merupakan aktivitas kemanusiaan demi menolong orang yang membutuhkan. Bentuk kontribusi filantropi beragam, mulai dari penggalangan dana melalui donasi, membuka kampung usaha, bantuan dana UMKM, dan sebagainya. 4. Pemberdayaan ekonomi karyawan. Terakhir, jenis CSR adalah memberdayakan ekonomi karyawan. Dana CSR juga bisa dialokasikan untuk peningkatan skill karyawan agar mampu berdaya secara ekonomi. Misalnya dengan membentuk koperasi karyawan, melatih kemampuan wirausaha, dan menyediakan bantuan pendanaan usaha bagi karyawan. Fungsi CSR, yang pertama adalah CSR dapat memperkecil resiko bisnis perusahaan. CSR akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak yang terlibat semakin menjadi lebih baik lagi, sehingga resiko bisnis seperti adanya kerusuhan bisa diatasi dengan mudah. Jika seperti itu, maka biaya pengalihan resiko bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat atau perusahaan. CSR memudahkan akses menuju market. Seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan untuk program CSR sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang yang baik untuk mendapatkan market yang lebih besar lagi, termasuk di dalamnya bisa membangun loyalitas konsumen serta bisa menembus pangsa pasar yang baru. Hal ini dikarenakan program CSR bisa membuat nama atau brand perusahaan menjadi lebih terkenal dan dikagumi oleh masyarakat luas. CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran. Program CSR juga bisa menghemat biaya perusahaan seperti menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan, sehingga limbah yang dihasilkan akan berkurang dan biaya untuk produksi juga akan lebih berkurang. CSR meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Reputasi sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa berkontribusi besar kepada stakeholder, masyarakat sekitar dan lingkungannya. Hal ini tentunya akan menambah kebanggaan tersendiri untuk karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang namanya hal ini akan berdampak pada peningkatan etos kerja dan produktivitas para karyawannya. Contoh CSR yang pertama yaitu PT Denon atau yang sering kita kenal dengan air mineral aqua. Nah, Denon melakukan program CSR yang dikenal dengan WASH yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan berkontribusi secara aktif serta berkelanjutan untuk memberikan solusi atau suatu permasalahan yang berhubungan dengan persediaan air bersih di Indonesia. Nah, program ini lebih dikenal dengan 1 liter air aqua untuk 10 liter air bersih. 2. PT Sinde Budi Sentosa Larutan Capadak. PT Sinde Budi Sentosa melakukan program CSR dengan cara melestarikan habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Program ini bekerja sama dengan Sinde dan WWF Indonesia, yang mana Sinde mendonasikan dana dari hasil penjualannya tersebut untuk program pelestarian badak di Ujung Kulon. Pertamina berkomitmen dalam pelaksanaan program CSR-nya dengan membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki indeks pembangunan manusia di Nusantara melalui pelaksanaan program-program yang dapat membantu tercapainya target pembangunan dan membangun hubungan yang harmonis serta kondusif dengan semua pihak stakeholder untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, terutama dalam membangun reputasi perusahaan. Cukup sekian presentasi dan penjelasan mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility dari kami. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menikmatinya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami dari kelompok 8 Manajemen I meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun tingkah laku perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sinergi. Oh iya, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like,
komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa.